رتل بصورة قاف القرآن واقرأ قراءات من التبيان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil ladzi istafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, para pemirsa sekalian yang menyaksikan video ini, khususnya para wali murid Markas Tahfidz Balita Al-Furqan yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bertemu kembali dalam agenda rutin kita selama bulan Ramadan ini, yaitu kajian tafsir Al-Munir. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai atau masih di surat Al-Baqarah ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke ayat ke-20. Jadi ayat ke-17 sampai ayat ke-20 yang menceritakan mengenai perumpamaan bagi orang-orang munafik. Dan itu sekaligus menutup pembahasan tentang sifat-sifat orang munafik yang diceritakan Allah dalam 13 ayat ya. Kita bahas di beberapa bagian atau beberapa seri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di ayat ke-21 sampai 22. Tema yang diusung pada dua ayat ini adalah mengenai perintah beribadah kepada Allah saja, serta mengapa atau alasan mengapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Subhanallahul azim. Para pemirsa sekalian, jadi dua ayat ini membahas mengenai perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah menyebutkan munasabah atau korelasi ya antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Beliau mengatakan ba'da an dzakarallahu ta'ala asnafan nasis thalathata wa humul mu'minuna wal kafiruna wal munafiqun amara jami'an nasi wa minhum musyriku Makkah bi'ibadatihi wal istikanati wal khudu'i lahu bitta'ah wa ifrad di ar-rububiyyah wal wahdaniyati lahu wa ibadatihi dunal awthan wal asnam wal alihah allati kanu ya'budunah. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mengenai sifat-sifat manusia, tiga golongan manusia, yaitu orang-orang mukmin, orang-orang kafir dan orang-orang munafik, maka di ayat berikutnya atau di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia ya. Makanya di awal ayat Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Ya. Termasuk atau surat ini memang seluruhnya ditujukan untuk umum ya. Tapi yang dituju termasuk yang dituju adalah orang-orang musyrik di Makkah. Ya, orang-orang musyrik di Makkah agar mereka itu beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, kemudian mereka itu melakukan tauhid rububiyah, yaitu mengakui bahwasannya hanya Allah lah yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, juga agar tidak mensekutukan Allah dengan apapun ya, seperti berhala-berhala dan bentuk patung yang mereka sembah atau tuhan-tuhan lain yang dulu mereka sembah. Nah,
Jadi para jamaah sekalian, ini adalah esensi dari perintah yang ada di ayat ini. Lalu Syekh Muhammad Zuhaili menyebutkan apa yang dimaksud dengan ibadah. Beliau mengatakan al-ibadatu wa aslul ibadati al-khudu'u wa tadzallul. Ya, makna asal dari ibadah itu adalah al-khudu' wa tadzallul. Khudu' itu artinya tunduk, wa tadzallul dan patuh. Patuh dan tunduk itu nama atau makna dari ibadah. Jadi kita beribadah kepada Allah artinya kita patuh dan tunduk terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, maka kita sholat. Ketika Allah memerintahkan untuk zakat, maka kita zakat. Ketika Allah memerintahkan untuk puasa ya di bulan Ramadan sebagai bentuk ketaatan, maka kita melaksanakan perintah Allah berupa puasa tersebut. Jadi itu makna dari ibadah. Nah, beliau menjelaskan lebih jauh bahwa yang dimaksud tunduk dan patuh di sini adalah tauhidullah wal tizamu syara'i dinihi wa nabdhu ibadatil asnam ya. Jadi ini penjelasan patuh dan tunduk dalam hal apa? Yaitu patuh dan tunduk dalam hal mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang pertama, kemudian menjalankan syariatnya. Lalu yang ketiga adalah menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Nah, kemudian di bagian kedua dari ayat ini atau poin penting dari ayat ini adalah alasan mengapa kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah atau menyembah Allah. Yang pertama adalah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, yang pertama adalah karena Allah lah yang menciptakan kita, juga yang menciptakan orang-orang sebelum kita. Ya, jadi yang diperintahkan untuk beribadah atau orang-orang yang sudah lewat sebelum kita itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga memenuhi segala macam kebutuhan kita, khususnya kebutuhan hidayah, ya, jalan untuk mengetahui, untuk ma'rifatullah, itu semua dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang pertama. Bahkan berhala-berhala yang diciptakan oleh orang-orang Quraisy itu semua juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, lalu yang kedua, alasan mengapa Allah atau mengapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah karena sebagaimana disebutkan di ayat ke-22, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur alam semesta ini. Ya, mengelot tadi menciptakan, sekarang mengatur, yang menjadikan alam semesta ini teratur. Dialah yang menjadikan bumi itu sebagai firasya. Ya, firasya di sini maksudnya bahasa kiasan ya. Bahasa kiasan hamparan. Hamparan bukan berarti kok tempat tidur, tapi hamparan itu kita bisa tinggal tenang di sini. Meskipun bumi itu kan awalnya aslinya bentuknya bulat, kemudian dia berputar gitu ya. Tapi atas kuasa Allah, bumi yang bentuknya seperti itu bisa tenang karena di sana Allah menancapkan gunung-gunung sehingga kita bisa tinggal dengan tenang di bumi ini. Selain itu Allah juga menciptakan langit ya sebagai atap dan menurunkan dari langit itu hujan sehingga memberikan rizkinya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga memberikan rizkinya memberikan rizki kepada kita, rizki yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah alasan utama mengapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir ayat ke-21 Allah menyebutkan bahwa goal dari kita beribadah kepada Allah itu adalah la'allakum tattaqun ya. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun artinya agar kita semua bisa mencapai derajat takwa. Ya, derajat takwa adalah derajat tinggi ya, derajat kesempurnaan
yang kita capai dari ibadah yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan rangkaian ayat ini ditutup dengan firman Allah, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Jika engkau mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan engkau dan orang-orang sebelum kamu, juga mengatur alam semesta ini sedemikian rupa, maka zat selainnya ya, yang tidak memiliki kemampuan seperti itu, ya seperti berhala-berhala yang diciptakan oleh orang-orang Quraisy, kemudian seperti orang-orang Yahudi itu, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan, dalam artian mereka menaati segala macam perintah dan larangan pendeta itu meskipun bertentangan dengan syariat. Ya, itu semua tidak cocok dan tidak layak menjadi Tuhan. Jadi mengapa kita tidak dilarang untuk menyembah selain Allah? Karena apapun selain Allah itu tidak cocok untuk menjadi Tuhan, tidak pantas untuk menjadi Tuhan. Dan ini sebenarnya diakui sendiri oleh orang-orang musyrik. Ya, mereka tahu bahwa akidah itu mereka itu salah. Ya, terutama ahli kitab, mereka tahu bahwa ajaran Nabi Muhammad itu benar. Bahkan mereka itu meyakini bahwasannya Allah lah yang menciptakan dunia ini, menciptakan seluruh isi dunia. Sebagaimana disebutkan di surah Al-Ankabut, Allah berfirman, "Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunnallaha fa anna yufakun." Jadi kalau mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan mengatur alam semesta itu, mereka mengaku mereka menyembah Allah. Mereka mengaku bahwa semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika menyembah berhala-berhala itu, orang-orang Quraisy itu punya alasan, ya, hanya dalam rangka wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal wasilah-wasilah seperti itu tidak dibolehkan dan itu termasuk kategori perbuatan syirik. Ya. Maka di akhir ayat itu Allah menyebutkan wa antum ta'lamun. Ya, jadi ibadah yang kita lakukan, ya, akidah yang kita yakini itu harus berlandaskan ilmu dan pengetahuan, bukan berlandaskan taklid. Mudah-mudahan kita semua bisa konsisten dalam keimanan, bisa konsisten dalam ketauhidan sampai kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak. Demikian apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فإنك دون سم ليس الجهول كمن علم اقرأ